Gimana nih Gibran nih rasanya kalau misalnya kan banyak yang masih bingung ya, mungkin seusianya gitu ya, masih sekolah saja. Kira-kira rasanya gimana sih asiknya menjadi dalang cilik tuh gimana? Ada yang bertanya juga nih Gibran nih. Saya sebenarnya suka ya dengan budaya, tetapi sepertinya anak belum. Nah, bagaimana nih? Apakah nanti terlihat atau seperti apa? Yang harus saya lakukan nih tips and triknya dari Nah tadi nih saya penasaran nih, makan dan minumnya diatur kira-kira yang nggak boleh apa sih dari pendengar di 628. Wah ini bakat yang sangat luar biasa, sudah jarang saat ini. Kira-kira waktu hamil nih ngidam apa nih, kok bisa anaknya dari 1 tahun udah suka dengan wayang? Terkini, kejadian viral, tempat penyampaian beragam ide dan opini, hingga rekomendasi tempat makan siang, hanya di Lintas Kota 103. Halo Ari Irham. Jendela informasi terkini. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas ya di hari Kamis. Semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini walaupun cuaca masih cukup mendung ya pagi hari ini. Nah, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa Lintas Kota kali ini berbeda karena kami menghadirkan sosok inspiratif ya, bocah berbakat, bakat luar biasa bocah nih pendengar. Nah, kalau misalkan Anda sebagai orang tua gitu biasanya kan dari kecil sudah mulai mengarahkan nih kira-kira Ananda ini bakatnya ada di mana? Apakah di bidang kognitif atau olahraga atau yang lainnya? Nah, kali ini kami menghadirkan Gibran Maheswara Dalang Cilik ya, yang sudah hadir di studio Solo Pos FM. Tidak sendirian, Dek Gibran ini karena bersama dengan Bapak Jatmiko ya, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dari SD Muhammadiyah 1 Kotelan Surakarta dan juga ayah dan ibunya. Tapi kita akan ngobrol dengan ayahnya saja, Pak Agustiawan ya. Selamat pagi Gibran, kemudian Pak Jatmiko dan juga Pak Agus. Selamat pagi. Wah, kabar baik semuanya ya. Alhamdulillah baik. Nah, wah, ini Dek Gibran juga sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Wah, sehat dan semangat nih. Kita akan ngobrol bareng pendengar ya. Mungkin Anda juga sempat tahu kemarin karena Dek Gibran ini tampil di acara Solo Keren ya Pak Agus ya pada beberapa waktu yang lalu. Dan kalau Anda coba deh Anda search gitu ya Gibran Maheswara di Google, nanti sudah keluar prestasi-prestasinya yang banyak sekali dan ini akhirnya membuat orang tuh penasaran karena unik sekali begitu Pak Agus ya. Di zaman yang modern mungkin sekarang banyak juga anak-anak yang belum begitu mengenal budaya, sedangkan Gibran ini dalang cilik sudah menjadi dalang padahal sekarang ini baru kelas 3 SD ya. 3 SD. Berarti umur berapa nih Pak nih? 9 tahun ini. 9 tahun saat ini. Mungkin Pak Agus dulu menceritakannya karena ini dari 1,5 tahun katanya sudah suka dengan wayang. Apakah memang sudah diarahkan atau ada keturunan atau gimana nih Pak? Silakan. Oke. Sebelumnya selamat pagi seluruh pendengar Solo Pos FM. Saya akan berbagi cerita tentang anak saya yang dalang cilik ya, Gibran Maheswara. Itu dulu umur 1,5 memang benar sudah mulai kelihatan menyukai wayang. Itu saat itu kita sedang melihat video pernikahan, Mbak. Jadi di video pernikahan saya itu kan dulu ditanggap ke wayang lah istilahnya gitu lah. Kita iseng-iseng santai-santai buka video itu lah. Gibran saat itu main dengan asiknya sendiri itulah, main sendiri, tiba-tiba dengar suara gamelan wayang itu langsung mengarah ke TV, menonton video itu dan sepertinya dia sangat tertarik dengan wayang kulit. Kemudian video itu habis, dia nangis minta diputerin. Dan seperti itu seterusnya sampai dia mau tidur pun pengennya lihat wayang. Jadi akhirnya video itu saya pindah ke laptop sambil ngedot gitu ya. Mau tidur saat itu masih ngedot ya. Nah, itu harus dengerin wayang atau melihat di laptop. Wah. Terus umur 3 tahunan itu kita masukkan di Sanggar Sarutama. Dan alhamdulillah setelah itu Gibran mulai kelihatan bakat dan prestasinya. Seperti itu, Mbak. Jadi berarti ini sudah cukup lama ya Pak? Cukup 3 lama, tahun ya. masuk Sanggar, sekarang 9 tahun sudah 6 hampir 6 tahun ya. dia berkecimpung di Sanggar Sarutama. Nah ini mungkin banyak juga yang merasa bahwa para orang tua begitu ketika kecil kelihatannya bakatnya di bidang apa gitu, tapi nanti ada kebosanan. Kalau dari 6 tahun perjalanan ini nih seperti apa nih Pak nih? Apakah kadang ada bosannya atau memang suka banget dengan wayang? Selama 6 tahun perjalanan di
pedalangan cilik ini, saya tidak melihat adanya kebosanan di dalam diri Gibran. Iya. Bahkan dia selalu menunjukkan semakin semangat. Jadi misal ya diberikan lakon atau cerita A, dia sudah menguasai, nanti temannya sudah, yang kakak kelasnya ada yang sudah bisa B, C dan sebagainya, itu dia punya semangat untuk pengen bisa seperti itu, pengen bisa seperti itu. Dan di Solo ini kan banyak sekali pentas wayang ya, pagelaran wayang. Kalau ada pentas wayang itu semangat sekali untuk melihat. Dan melihatnya maunya juga sebenarnya sampai selesai. Cuma sayanya yang kadang karena besok harus kerja ya habis goro-goro atau maksimal jam 1 saya harus pulang gitu. Oh, karena tahun lalu juga jadi juara ya di Festival Dalang Cilik Alhamdulillah, Nasional. Kalau dalam segi kompetisi sudah mengikuti apa saja nih Pak Agus? Iya, kalau kompetisi sebenarnya sudah dari 2018 itu alhamdulillah juara 1 Dalang Cilik se-Karanganyar. Terus 2019 Dalang Cilik juara 1 se-Surakarta. Dan juara 3 nasional. Kemudian di tahun 2020 bulan kemarin itu alhamdulillah menyabet juara 1 tingkat Karanganyar juga. Oke, sebelum kita ngobrol sama si dalang ciliknya Gibran Maheswara, kita ke gurunya terlebih dahulu. Ini ada Bapak Jatmiko dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan ya. Kalau dari pihak sekolah sendiri seperti apa nih Pak nih? Karena berarti kan sebelum masuk sekolah ya sudah memang tertarik gitu untuk menjadi dalang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Solo Pos FM. Saya Pak Jatmiko, diberi amanah oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Sri Sayakti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Jadi sekolah ingin sukses untuk menggali potensi anak ini menguatkan 3 zona. Pertama, zona keluarga, zona sekolah, dan zona masyarakat. Maka sekolah menyediakan atau memfasilitasi lewat 30 ekstrakurikuler. Oke. Salah satunya ekstrakurikuler karawitan. Oh ada ya berarti ya, Ada. sudah difasilitasi dari sekolah nih berarti, baik. Karena di sana ada istilahnya gamelan, baik pentatonis, terus kemudian pelok dan slendro. Jadi kalau pentatonis ini bisa untuk membuat lagu-lagu nasional. Karena kita dengan adanya dalang cilik ini salah satunya kita sering diundang oleh kementerian. Oke. Hampir 5 kali kita diundang Kemendikbud, kemudian dari pimpinan pusat Muhammadiyah, bahkan kita pernah diundang oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, di Jateng bermunajat, dihadiri hampir 40.000 orang Di Simpang 5. di Simpang 5. Baik. Itu. Dan kalau tidak pandemi sebenarnya kita akan mendapatkan undangan ke Jakarta terkait tentang sejarah rempah. Dan kalau di event-event Solo sudah ini. Jadi kata kuncinya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Maka kita dinobatkan oleh Kemendikbud itu juara 1 tingkat nasional khususnya bidang ekstrakurikuler. Wah. Jadi nih Gibran nih nggak Luar salah biasa. pilih sekolah Iya, nih ya, karena betul. sudah ada wadahnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jatmiko ya. Kemudian kita ke si dalang ciliknya nih pendengar ya, ada Gibran Maheswara. Gimana nih Gibran nih rasanya kalau misalnya kan banyak yang masih bingung ya, mungkin seusianya gitu ya, masih sekolah saja. Kira-kira rasanya gimana sih, asiknya menjadi dalang cilik tuh gimana sih? Ya kalau asik itu karena bakat jadi asik aku. Oh gitu ya. Kan ada yang menganggap bahwa jadi dalang tuh sulit gitu. Bahkan untuk orang dewasa pun nih perlu satu skill khusus begitu ya Pak Agus ya, dan juga Pak Jatmiko. Kalau Gibran sendiri gimana sih supaya bisa terus mengasah kemampuannya? Kemudian ketika lomba nih ada persiapan-persiapan khusus nggak nih supaya menang nih? Ya kalau belajar itu kita harus belajar yang tekun, yang giat biar bisa yang bagus. Nah kalau sebelum lomba atau sebelum pentas itu, seminggu sebelum pentas, makananku atau minumanku diatur oleh ayah dan mama. Oh gitu. Oke, dari Iya. makanan minuman dulu nih ya Iya. sebelum latihan ya. Iya. Terus biasanya kalau menuju ke kompetisi gitu, apakah latihannya itu sampai bikin kamu wah sibuk sekali atau jadi nggak punya waktu yang lain, gimana nih? Pasti kan sibuk ya, latihannya banyak ya. Iya kalau sibuknya sibuk, tapi aku itu seneng bisa latihan di sanggar terus.
Oke, jadi nggak kerasa ya kalau seneng tuh ya. Malah seneng. Iya. Malah seneng ya. Seneng. Oke, nah tadi nih saya penasaran nih, makan dan minumnya diatur. Kira-kira yang nggak boleh apa sih Ayo, Gibran nih? apa? Biasanya kalau tadi kan suka es ya, Iya. atau yang lain-lain. Apa nih? Kamu Apa, apa Bran? nih biasanya? Kalau yang nggak boleh minuman pertama es. Mhm. Terus makanan itu gorengan, ciki-ciki, terus Banyak ya, jadi Iya. ini dari Iya. suaranya terlebih dahulu ya. Betul, Oke. menjaga kualitas suara. Menjaga kualitas suara baik. Ini bisa diikuti nih karena Iya. saya penyiar ya, jadi juga bisa Oh, nih. iya. Nanti kayak Gibran. Harusnya sih tidak saat lomba sih harusnya. Iya. Cuma pas lomba ini kita lebih ekstra. Mhm. Ada hal-hal yang perlu kita atur. Jadi jangan sampai pas hari H lomba suaranya habis atau suaranya jadi terganggu kan, Iya. penampilan jadi Tidak maksimal ya. Oke, siap. Ini ada yang bertanya nih dari Ibu Diah di Palur. Selamat pagi Dek Gibran. ya, Wah. selamat pagi. Ya mau tanya nih, kadang pernah nggak sih kalau ketika tampil, ketika pentas tuh lupa atau jadi deg-degan, jadi nervous dan buyar nih. Gimana cara mensiasatinya? Pernah nggak? Kalau lupa itu enggak. Mhm. Terus deg-degan itu enggak pernah Wih. sama sekali. Kok bisa nih? Enjoy. Caranya gimana nih? Kok bisa nggak deg-degan nih? Ya caranya biasanya kalau habis dikasih naskah atau catatan untuk berbicara itu langsung diapalin. Harus Oke. hafal. Kalau nggak hafal nanti bisa kacau pentasnya. Oh gitu ya. Jadi emang sudah terbiasa untuk menghafal ya. Biasanya sebanyak apa sih naskahnya untuk satu kali tampil? Naskah itu biasanya satu lembar kertas HVS Mhm. bisa sampai 10 lembar. Wah, Bisa lebih. bisa lebih. Tergantung lakonnya. Oke, tergantung lakonnya dan memang karena suka banget ya Pak ya. Betul. Jadi semangat ya kalau dapat naskah Iya. yang baru ya. Oke, siap ya. Terima kasih Gibran atas jawabannya ya. Nanti Anda yang mau tanya juga atau kenalan dengan Gibran Mayaswara ini juga bisa pendengar ya. Silakan saja bergabung di 081226 103 103. Kita masih akan ngobrol sampai nanti jam 11. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Agus dan juga Pak Jatmiko juga Dek Gibran ya. Nanti kita akan ngobrol lagi pendengar. Tetaplah di Lintas Kota 103. Lintas Kota Solo Pos FM. Ya pendengar, masih di Lintas Kota kita masih membahas seputar bocah berbakat ya, bakat luar biasa nih dari seorang Gibran Mayaswara, seorang dalang cilik pendengar yang sudah punya banyak prestasi. Tadi kita sudah menyimak juga ya, seperti apa sih kalau di sekolah memfasilitasi, mensupport ya, kemudian memberikan apresiasi dari orang tua juga. Dan tadi Gibrannya juga sudah menjelaskan ya, bahwa nggak ada bosan karena suka. Dan kalau nervous semuanya itu tuh sudah tidak ada karena memang persiapannya sudah baik begitu ya Pak Agus ya. Baik, ini nanti kita akan coba ya bagaimana ketika Gibran ini beraksi. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak Agus nih yang sudah masuk ya. Yang pertama dari pendengar di 628. Wah, ini bakat yang sangat luar biasa, sudah jarang saat ini. Kira-kira waktu hamil nih ngidam apa nih? Kok bisa anaknya dari 1 tahun udah suka dengan wayang? Iya. Kalau soal nyidam pasnya tanya ke mamanya ya harusnya Oh iya, ya. ini mamanya Karena saya tapi- nggak nyidam ya. Mamanya Ya. udah di balik layar ini ya. Tapi intinya saya tidak merasakan ada sesuatu yang nyidam ke arah wayang, malah jujur saja saya tuh blas nggak ngerti wayang. Oh begitu Bang. Saya ya, Pak, tahu ya? wayang, ngerti wayang itu karena Gibran. Nah, sekarang karena anaknya seperti ini jadi orang tuanya ikut jadi suka. Jadi karena Iya. Gibran suka, orang tuanya jadi suka. Nah, Jadi wayang nggak ada kulit ya ini. ngidam-ngidam yang ke arah sana ya. Iya, nggak ada Kemudian- ngidam khusus. Ngidam khusus pengennya beli wayang gitu enggak ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya adalah dengan banyaknya aktivitas mengganggu sekolahnya atau tidak nih? Oh, Karena iya. memang masih kelas 3 Kelas SD 3 ya. SD. Baik. Mungkin Gibran aja yang jawab langsung. Gimana nih Gibran nih? Kalau udah Terganggu apa latihan enggak? di sanggar terus besoknya ulangan gimana tuh terus? Ya kalau itu saya Gibran murni nggak terganggu sama sekali. Nggak terganggu karena gimana? Misalnya latihannya sampai malam gitu, belajarnya kapan dong? Ya belajarnya sebelum latihan harus belajar. Tugas-tugas harus selesai dulu baru Ya, nanti. baru latihan. Kan- Senang ya? Iya. Karena tadi ini dengar-dengar juara 1 nih sekolah nih. Ah. Gimana nih Pak Agus nih? Alhamdulillah juga di prestasi sekolah tidak terganggu dengan kegiatan mendalangnya dia yang saya bilang juga sebenarnya termasuk yang sibuk juga sih.
tidak mengganggu aktivitas. Itu ya sebagai Betul. bukti tidak terganggu antara Iya. aktivitas mendalang dengan latihan dengan ekstrakurikuler juga ya Karawitan ya Pak Jatmiko ya. Iya, Tapi betul. masih bisa juara satu. Juara satu. Ini ada yang tanya lagi, Gibran nih punya YouTube channel ya. Saya pernah lihat dan saya barusan buka followernya banyak, subscribernya Iya. banyak nih ya. Iya. Sudah 4.000 sekian. Iya. Nah, ini yang ditanyakan adalah biasanya anak seusia Gibran nih masih suka bermain dengan teman-temannya. Apakah masih punya waktu untuk main? Oh, kalau main free saya bebaskan. Memang malah harus bermain, harus Iya. bersosialisasi, jangan di rumah terus. Dan dia setiap sore main bola, sepedaan, dan ya kadang seusia sekarang namanya juga generasi milenial tetap Free Fire apa Mobile Iya. Legends. Oh, masih gadget. Iya, tahu gadget. juga ya? Saya juga masih memberikan kelonggaran. Jadi saya tidak mengkotakkan harus di sini toh. Iya, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa dari segi mungkin pendisiplinan waktu berarti ya Iya, bisa dikatakan belajar ya Pak disiplin ya. waktu, betul. Jadi sudah tahu nih kapan harus Iya. belajar, kapan harus bermain, kapan latihan. Jadi kita dari Gibrannya sendiri kita ajak rembukan. Jadi kita non sewu tidak memaksakan. Oke. Nggih. Baik, kemudian ini ada yang bertanya juga nih Gibran nih, saya sebenarnya suka ya dengan budaya, tetapi sepertinya anak belum. Nah, bagaimana nih? Apakah nanti terlihat atau seperti apa yang harus saya lakukan nih? Tips and triknya dari Pak Agus nih. Oh, saya ya. Kalau saya sih sebenarnya prinsipnya jangan pernah memaksakan. Mungkin keinginan orang tua dan bakat atau kemampuan anak itu kan bisa tidak seiring ya. Tapi pada dasarnya kalau kita memang suka budaya dan mengarahkan anaknya senang budaya, boleh dicoba ya. Itu misal kita mengenalkan dulu. Oh, wayang kulit itu seperti ini. Dengan kalau sekarang sih banyak virtual ya. Iya. Kalau dulu kan sering kita ajak ke pagelaran. Di Solo kan banyak sekali tuh. Solo kan banyak pagelaran. Diajak ke sana mungkin pulang dibelikan wayang lah. Dari situ kita bisa melihat respon anak ini. Kalau memang tertarik ya alhamdulillah, baru kita carikan wadah untuk mengembangkan minat dan bakatnya, misal di sanggar atau sekolah yang mendukung kayak SD Muhammadiyah 1 ini kan fasilitas dan dari pengelola sekolahnya kan sangat mendukung dengan bakat-bakat budaya. Baik. Nah, berarti mungkin bisa dikatakan adalah kita sebagai orang tua harus peka begitu ya dengan Betul, perkembangan anak iya. sedini mungkin ya, karena Peka, tadi Gibran tapi sendiri tidak 1,5 tahun. memaksakan ya. 1,5 tahun berarti ketika masuk sekolah nih sudah tahu arahnya nih nanti kegiatan-kegiatan yang mendukung apa. Betul, Begitu ya Pak ya. Iya, betul. Bisa. Baik, kita penasaran ya, Anda juga tentunya sudah tidak sabar nih. Mungkin pernah lihat ketika ada di YouTube channel ataupun di event-event yang lain, tapi kita akan simak ya secara on air nih. Gibran sudah siap? Ini kayaknya sudah nggak nervous tadi sudah Iya, off air siap. tuh sudah bisik-bisik maunya membawakan apa gitu ya. Oke, silakan Gibran Mahaswara untuk aksi mendalang. Oke. Wes marena semupang nyuang aruno. Atine taneh hangkorapo. Ong. Sabtaning kelirore kanikoro saketer. Ong. Ono bocah bagus prengose sak kepel-kepel sopo jenengmu Gus? Aku Setyaki balik takon sopo jenengmu. Lah dalah. Jenengku Patih Teluh Broco. Di sing jenenge Gatotkaca. Tak bondo tak kerincung sikile. Wah. Iso bondo anak Mas Gatotkaca kelakon iso nglangkai pangkene Setyaki. Weh, kowe wani karo aku. Apamu sing tak odeni? Kowe lekan golek momongan. Tak kelakon atang-atang dadi batang. Woi. Ya. Dah perang. Dan nanti kalau pakai wayang terang. Oke, wah itu baru sedikit aja udah kerasa banget ini bahwa dia sudah mahir betul begitu karena sudah 6 tahun juga ya untuk. Oke. Terima kasih Gibran. Nanti kita masih ada satu segmen ya. Sudah semakin seru obrolan kita pendengar. Anda yang mau tanya atau kenalan dengan Dek Gibran juga boleh ya. Silakan saja bergabung di 081226 103 dalam Lintas Kota. Lintas Kota, Solo Pos FM.
Ya pendengar, menit ke-50 lewat dari pukul 10 kita sampai di segmen terakhir ya dalam Lintas Kota kali ini bersama dengan Gibran Maheswara ya. Dalang cilik dari Karanganyar pendengar ya, bocah berbakat, bakatnya luar biasa. Tadi juga kita sudah simak ya bersama mendalang secara on air tadi sudah dilakukan oleh Gibran ya. Dan tidak terasa ya Pak Agus ya, sejam tuh ngobrolin tentang kayak gini tuh seru banget tadi soalnya. Nah, kalau misalkan terkait dengan pentas-pentas tadi, kalau dari kompetisi kan sudah banyak ya dari 2018, kemudian juga prestasinya banyak. Kalau aktivitas mendalang yang dilakukan bersama dengan pihak sekolah juga ada ya Pak Agus ya? Oh iya, banyak. Baik. Mungkin Pak Jatmiko yang bisa lebih Baik. menyampaikan. Silakan Pak Jatmiko. Terima kasih Pak Agus dan tim Radio Solo Pos FM. Alhamdulillah bersama SD Muhammadiyah 1 Ketelan kita bisa membuat film dokumenter dengan judul Geng Gibran. Wah. Karena di sana juga ada dalang-dalang cilik yang lain. Jadi Geng Gibran ini dinobatkan juara produksi terbaik tingkat nasional Wah. bersama TVRI Jawa Tengah. Kemudian Gibran ini juga bersama tim Karawitan SD Muhi mengisi Hari Wayang Dunia di ISI Surakarta. Kemudian juga kita pernah dilibatkan mengikuti Internasional Gamelan Festival dan free event Solo Gamelan Festival di sebuah mall terbesar di kota Surakarta. Kemudian kita ini Mas Gibran ini dengan adanya SD Muhammadiyah 1 pula ada film pendek sahabat salah satu produksi roti itu di MNC TV bersama teman-temannya lain. Kemudian sering dan pernah diundang di salah satu TV nasional di Metro TV, TV Nasional Jakarta bersama Cak Lontong di acara Little VIP. Terus kemudian diundang menjadi bintang tamu Raffi Ahmad di acara Rumah Mami Ami ya di TV Nasional Jakarta bersama Didi Kempot, Nagita dan lain sebagainya. Menjadi bintang tamu di TV-TV lokal dan provinsi. Wah. Itu seperti itu. Itu baru sebagian ya, ini sudah 2 lembar bolak-balik nih yang sudah disampaikan ya. Iya. Oke, kalau dari Gibran nih ada yang tanya, ini masih kecil sudah tahu bakatnya dan sudah terbukti gitu, sudah bisa balance, sudah bisa komitmen, harus melakukan apa, harus disiplin, bersama dengan kedua orang tua yang juga mensupport, dari pihak sekolah juga yang memfasilitasi. Kira-kira nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ya kalau maunya Simba, Oh maunya Simba ya? maunya itu aku jadi dokter. Oh gitu. Nah, pengennya jadi dalang santri. Wah. Dalang santri. Jadi santrinya itu mendakwanya itu pas di sesi goro-goro. Pas di goro-goro nanti berdakwah tentang Islam. Amin. Sudah jelas ya Pak ya tujuannya gitu ya, Cita-citanya. cita-citanya ya. Kalau dari pihak keluarga seperti apa Pak? Itulah peran kita dan sekolahan juga dari masyarakat sangat kita perlukan untuk mengontrol anak-anak kita. Oke, siap ya. Jadi begitu. Terima kasih yang sudah bertanya pagi hari ini. Mungkin Gibran nih ada yang mau disampaikan nggak ke pendengar? Harus seperti apa sih kita supaya bisa berkontribusi gitu ya untuk melestarikan budaya? Gimana nih? Ya, walau di masa pandemi ini, di tengah pandemi ini kita harus selalu berbudaya atau mencintai budaya kita. Ya, sekolahnya itu harus dipenuhi, agama dipenuhi, dan jangan lupa budaya kita harus dipenuhi. Wah, ini ya kuncinya tuh 3 dipenuhi balance semua ya, Balance, jadinya dapat iya. semua. Terima kasih banyak Gibran. Iya. Ini banyak yang mendoakan sukses terus untuk Gibran, sukses untuk kedua orang tuanya dan juga pihak sekolah. Sehat-sehat selalu supaya bisa terus mendalang ya dan juga melestarikan budaya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Iya. yang lain ya, Kita atau mau main tunggu. kesini juga boleh banget ya. Iya. Baik, selamat pagi. Iya, Selamat selamat pagi. Ya pendengar, itu tadi ya obrolan kita 1 jam yang seru sekali ya bersama dengan Gibran Maheswara, pendengar dalang cilik dari Karanganyar yang sudah banyak sekali prestasinya.